lagi sama aku, iPhone di iPhone on the phone. Hari ini aku mau buat kayaknya late back video terus ya sebentar aku. Duduknya kurang nyaman. Maklum belum punya sofa, jadi masih pakai kursi makan. Vintage by the way. Di belakang ada Oti yang nemenin ibu. Hari ini tuh aku mau bikin video tips buat kalian yang suka thrifting atau yang suka sourcing. Sekarang lagi musimnya Y2K nggak sih? Itu lewat online gitu. Jadi tips menemukan harta karun atau barang thrifting by online. Sebelumnya sebentar, aku mau mau buka paket dulu. Tara! Nih, ini tuh kayak beberapa hari yang lalu aku tuh beli tas, guys. Dari seller TikTok gitu. Coba kita lihat dulu ya. Kayak maaf banget hari ini kayak riweuh. Oh, dia double dibungkusnya double gitu. Aku beli tas Hobo cakep banget. Oh my god. Tara. Aku dapat di harga 450 atau 400.000. Brandnya Lauren RL. Jadi Ralph Lauren. Oh my god, ini kondisinya oke banget sih. Dan ini tuh bagus gak sih? Coba ya. Oke, bagus. Oke, jadi hari ini aku tuh mau kasih kalian tips. Di sini udah aku catat supaya aku ngomongnya nggak kemana-mana gitu. Tapi di sini siapa yang suka dan hobi thrifting online kayak aku? Karena aku kan tidak bisa kemana-mana, mau ke pasar Senen jauh, dan sekarang punya 2 toddler, jadi nggak bisa kemana-mana banget. Pertama itu, kalau misalnya kalian buka apps kayak Carousel atau yang Pre-Love yang lambangnya love gitu, itu tuh harus diperhatikan banget detail fotonya gitu. Ya kan, terus tanya ukuran bahu, lingkar dada, sama panjang kalau misalnya atasan. Kalau dress biasanya pakai lingkar perut, ya kan? Kalau celana lingkar pinggang gitu. Kalau misalnya kalian harus tahu itu dulu gitu. Kalau misalnya nggak tahu, gampang banget ngukurnya, beli ukuran yang itu loh, yang meteran itu. Soalnya kalau misalnya nggak pas, itu bakal gimana ya? Jelek gitu loh hasilnya. Pas datang gitu tidak sesuai dengan ukuran baju, entah kebesaran atau kekecilan. Kalau kebesaran kan masih bisa dikecilin ya, tapi kalau kekecilan kan udah nggak bisa diapa-apain gitu. Ini aku taruh bawah dulu ya. Terus aku biasanya lihat wardrobe-ku tuh seperti apa in general ya. Kalau misalnya aku lagi pengen pakai jeans casual gitu, atasanku tuh seperti apa gitu, terus celana yang ku pakai biasanya tuh seperti apa, itu masuk nggak ke wardrobe-nya gitu. Jadi biar kalian tuh nggak nimbun barang gitu loh, paham nggak sih? Jadi belanja sesuai
dengan wardrobe kalian yang bisa di mix and match sesuai sama personal style kalian juga gitu. Yang kedua itu ini penting banget buat aku. Biasanya aku akan tanya material. Kalau misalnya itu polyester, biasanya aku akan skip karena menurutku ya, kita ngeluarin uang untuk beli plastik itu dan kita pakai itu buat apa gitu, sayang banget kan gitu. Dan memang di thrifting ini memang aku sourcingnya pengennya dapat material yang bagus kayak 100% cotton atau 100% linen, atau kalaupun material blend itu tuh harus banyak yang natural blendnya gitu. Paham nggak? Paham nggak ya Allah? Udah kayak ngajarin. Terus untuk aku pribadi, aku sangat menghindari brand fast fashion. Aku lebih baik kayak nggak ada brandnya, tapi dia katun gitu. Ini dress yang aku pakai, ini Laura Ashley. Ini Laura Ashley sih, buat dress rumah aja gitu. Ini 100% cotton. Aku jadi enak gitu, mau aktivitas juga enak. Karena kan iklim kita tuh tropis ya, jadi bakal kerasa panas gitu. Di Bogor aja panas banget guys, jadi kalau keringetan tuh nyerap gitu. Aku juga biasanya nge-skip brand fast fashion atau ultra fast fashion kayak Shein, Zara, H&M, Pull and Bear, terus apa lagi, Stradivarius dan teman-temannya gitu. Biasanya itu aku pribadi gitu ya. Karena aku tuh thrift tuh pengen ketemu yang unik gitu, bukan yang diproduksi massal, tapi aku pengen ketemu yang barang tuh yang memang sesuai sama personality aku gitu. Tapi bagaimanapun juga, seperti yang aku bilang di video aku yang kemarin, thrifting itu memang akan lebih sustainable. Jadi kalian mau beli Zara, H&M, Pull and Bear dan kawannya, kalau itu lewat thrift, itu kan akan memperpanjang umur pakai si pakaian ya, atau bahkan yang Shein, terus ASOS gitu kan. Jadi mereka akan tidak dibuang langsung ke landfill gitu, tapi kalian pakai dulu. Dan aku harap kalian bisa kayak pakainya itu lama banget, ya bisa ngerawatnya, kalian pakai lama banget, jadi bisa lebih sustainable lagi gitu. Yang ketiga, aku selalu tanya kondisi real, kayak yang di poin pertama tadi. Kita tuh harus tahu kayak panjang bahu, lingkar lengan sini, ya kan, lingkar perut, lingkar dada gitu, terus panjang torso kalau misalnya kalian mau beli kayak atasan atau sweater atau yang rajut-rajut gitu. Terus harus tanya sedetail mungkin, mau itu di carousel atau di aplikasi yang pre-love gitu yang cuma lewat foto tuh harus ditanya ada minus apa gitu, kondisi bahannya bagaimana, terus dari brand apa, materialnya apa, minusnya apa gitu, ada noda atau enggak, ada lubang atau enggak. Kadang ada lubang yang kecil gitu kan gitu. Dan seller tuh biasanya kalau misalnya kita nggak nanya, mereka nggak akan bilang gitu. Ada seller-seller yang seperti itu. Kalau masuk live juga, kalau masuk live itu malah lebih gampang menurutku, kayak Kak, karena aku sendiri suka dress ya, Kak panjang bajunya berapa gitu. Kalau misalnya di bawah 110 biasanya aku nggak ambil. Panjang bajunya berapa, lingkar dada berapa gitu, terus lingkar perutnya gitu. Terus bahannya kalau lewat live bisa lebih interaktif kan dibandingkan lewat foto aja gitu. Terus kalian kenalin toko dan vibe si penjualnya. Karena ada yang aku lihat ya sekarang beragam banget guys. Kalian misalnya ada yang shabby chic gayanya, coquette misalnya ya kan.
Ada yang jual yang kayak very dress gitu, kayak dress peri-peri gitu. Yang dress princess juga ada kan, tapi bukan wedding gown gitu ya, bukan. Terus ada yang Y2K, ya kan, ada yang vintage. Kalian harus kenal si hostnya atau si ownernya, vibe tokonya, sama personality si ownernya itu gitu. Supaya enak kan komunikasinya antara kita yang mau beli dan mereka yang jual gitu. Terus nextnya aku biasanya tuh jarang banget masuk ke toko yang rame penonton, karena biasanya mereka ngejelasinnya itu pertama nggak detail, kedua itu biar aku tuh nggak FOMO ikut-ikutan gitu, ih lucu gitu, tanpa biasanya kalau kita udah FOMO kan nggak ngedengerin kayak detailnya uh, lingkar dada atau panjang baju segala macam gitu, biasanya kan mereka spillnya cepat gitu. Aku justru biasanya masuk live yang jarang ada yang nonton, atau misalnya kayak yang penontonnya paling banyak 20 gitu. Jadi mereka juga spillnya bisa lebih detail dan akunya tidak FOMO gitu. Karena kalau FOMO biasanya karena penontonnya rame jadi rebutan, kitanya kan adrenalinnya naik nih ya kan. Jadi pengen ikut cepet-cepetan juga, padahal itu ternyata bukan style kita, atau ternyata bahannya itu polyester atau apa gitu, yang tidak sesuai sama apa yang kita cari atau vibe kita, atau bahkan tidak cocok sama personal style kita gitu. Gitu sih, itu aja yang mau aku sampaikan. Aku buat video ya kan. Aku tuh pengen kayak kalian tuh belanja nggak cuma karena FOMO atau lucu-lucuan aja, tapi lebih ke dari thrifting itu bisa lebih sustainable, sustain sama bumi kita, sama apa yang kita pakai, dan bisa nemuin personal style kalian juga gitu. Oke, segitu aja guys video kali ini. Semoga kalian nggak bosan ya nontonin aku, terus berbincang sama aku, walaupun belum pernah ada yang komen. Terus kalau kalian punya tips tambahan lagi boleh ditulis di komen di bawah. Terus vibes kalian tuh dari thrifting tuh apa sih? Y2K kah, koket kah, atau fairy kah gitu, atau old money bahkan ya kan. Dan makasih yang udah nonton. Semoga tips aku ngebantu kalian untuk ketemu banyak harta karun di live online atau di aplikasi thrift online. Thank you semuanya. Bye-bye.